faithful. Saya ingin mengajak kita belajar tentang salah satu karakter Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang setia. Faithful God, itulah judul renungan pada pagi ini. Dalam Alkitab berulang kali kita baca dan temukan betapa limpahan kasih karunia Tuhan berjumpa dengan ketidaksetiaan umatnya. Allah yang setia menghadapi manusia yang tidak setia. Kesetiaan Allah diwujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dalam mengingat, dan itu sangat kontras dengan umatnya yang tidak setia, yang cenderung untuk melupakan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat yang 16, demikian firman Tuhan kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan diwujudkan dengan Dia tetap mengingat akan janjinya. Meskipun janji itu telah berlangsung selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan atau bahkan ribuan tahun, Tuhan adalah Allah yang tetap ingat akan janjinya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 dan ke-11, dalam kisah kematian Raja Ahazia, di situ kita melihat bagaimana ibu suri yang bernama Atalia memusnahkan, membinasakan semua anak-anak Ahazia, supaya tidak ada satupun dari anaknya yang akan duduk di takhta kerajaan menggantikan ayahnya. Tetapi Allah yang setia memakai Yoseba, saudara Ahazia, untuk menyembunyikan keponakannya yang bernama Ahaz, yang masih sangat kanak-kanak pada masa itu, dimasukkan ke dalam bait Allah, dipelihara, dan pada waktunya Yoas sebagai satu-satunya anak Ahazia yang selamat dari pembantaian dinobatkan menjadi raja. Betapa kita melihat garis keturunan Daud yang nyaris musnah, tapi dengan kesetiaannya Allah tetap memelihara janjinya. Dan sebagaimana 2 Samuel 7 ayat 16, keturunan Daud tidak akan berlalu dari hadapan Tuhan. Tahta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu diwujudkan. Ketika kita melihat juga di dalam perjanjian baru, ketika penguasa yang bernama Herodes hendak membinasakan semua anak-anak, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dan Maria pada malam itu. Mereka menyingkir ke Mesir dengan membawa bayi Yesus sebagai keturunan dari Raja Daud untuk tahtanya sebagai raja tetap selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Allah yang setia adalah Allah yang mengingat akan janji-janjinya. Dan yang kedua, kesetiaan Allah diwujudkan dengan Dia, Allah itu memelihara setiap umat-umatnya dari yang jahat. Di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, kita dapat menemukan firman Tuhan yang berbicara demikian. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kesetiaan Tuhan ditunjukkan dengan Dia mengingat janjinya, dan kesetiaan Tuhan ditunjukkan juga dengan Dia memelihara terhadap yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kesetiaan Tuhan pada pagi ini akan menguatkan iman kita. Betapa Allah yang kita sembah, Allah yang setia, Dia tetap ingat akan setiap janji-janji yang difirmankannya buat kita, dan Dia memelihara kita dari yang jahat. Di masa-masa yang sulit seperti ini, tetap ingatlah janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia pasti akan memelihara kita. Karena Ibrani 13 ayat 5 mengatakan
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan memberkati.